Kemudian untuk tujuan observasi ini, ada beberapa hal yang ingin saya ketahui. Yang pertama adalah mengetahui profil perusahaan yang diamati. Kedua, mengetahui struktur organisasi toko. Ketiga, mengidentifikasi pola komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan. Keempat, menganalisis apakah komunikasi bisnis yang terjadi di dalam perusahaan sudah efektif. Dan yang terakhir adalah memberikan saran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas komunikasi. Sedangkan manfaatnya secara akademis adalah untuk menambahkan pemahaman mengenai penerapan teori komunikasi bisnis di dunia kerja nyata. Secara praktis, observasi ini juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas komunikasi di lingkungan kerja. Pada presentasi ini, saya akan membahas beberapa bagian utamanya, dimulai dari latar belakang, tujuan observasi, kemudian profil perusahaan dan struktur organisasi. Setelah itu, saya akan menjelaskan pola komunikasi vertikal, horizontal, diagonal, komunikasi dengan pelanggan, serta komunikasi digital. Selanjutnya akan dibahas hasil analisis kelebihan dan hambatan komunikasi. Kemudian kesimpulan dan saran dari hasil observasi. Selanjutnya adalah latar belakang. Komunikasi bisnis merupakan proses penyampaian informasi dalam lingkungan kerja untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Menurut hasil observasi saya, komunikasi yang baik sangat membantu dalam koordinasi pekerjaan, pelayanan kepada pelanggan, dan juga pencapaian target perusahaan. Pada perusahaan retail seperti Mr. DIY, komunikasi tidak hanya terjadi antara pimpinan dan karyawan, tetapi juga melibatkan antara pegawai, pelanggan, bahkan pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional. Karena aktivitas di toko cukup tinggi dan berhubungan langsung dengan pelanggan, maka komunikasi harus berjalan dengan jelas dan terstruktur. Oleh karena itu, observasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana pola komunikasi bisnis yang diterapkan di Mr. DIY, serta bagaimana pengaruhnya terhadap efektivitas kerja dan pelayanan kepada pelanggan. Kemudian untuk tujuan observasi ini, ada beberapa hal yang ingin saya ketahui. Yang pertama adalah mengetahui profil perusahaan yang diamati. Kedua, mengetahui struktur organisasi toko. Ketiga, mengidentifikasi pola komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan. Keempat, menganalisis apakah komunikasi bisnis yang terjadi di dalam perusahaan sudah efektif. Dan yang terakhir adalah memberikan saran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas komunikasi. Sedangkan manfaatnya secara akademis adalah untuk menambahkan pemahaman mengenai penerapan teori komunikasi bisnis di dunia kerja nyata. Secara praktis, observasi ini juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas komunikasi di lingkungan kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan profil perusahaan. Mr. DIY merupakan perusahaan retail yang menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan sehari-hari. Perusahaan ini berasal dari Malaysia dan telah berkembang di berbagai negara termasuk Indonesia. Konsep bisnis Mr. DIY adalah menyediakan produk yang cukup lengkap dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai kalangan. Produk yang dijual juga cukup beragam, mulai dari peralatan rumah tangga, perlengkapan dapur, alat kebersihan, mainan, alat tulis, peralatan otomotif, peralatan listrik, dekorasi rumah, sampai perlengkapan olahraga. Dalam kegiatan operasionalnya, toko memberikan pelayanan secara langsung kepada pelanggan setiap hari. Selanjutnya, pada slide ini dapat dilihat struktur organisasi yang ada di toko. Posisi paling atas adalah store manager yang bertugas memimpin dan mengawasi keseluruhan kegiatan operasional toko serta mengelola karyawan. Kemudian ada asisten store manager yang membantu store manager dalam kegiatan operasional sehari-hari.
Selanjutnya terdapat supervisor yang bertugas mengawasi kinerja staf pada area atau divisi tertentu. Kemudian ada kasir yang melayani transaksi pembayaran dan memberikan informasi mengenai promo kepada pelanggan. Ada juga sales assistant yang membantu pelanggan mencari produk serta menjaga kerapihan dan kesetiaan barang. Terakhir ada staf gudang yang bertugas mengolah stok dan menyiapkan barang untuk area penjualan. Dari struktur ini terlihat bahwa posisi memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda, tetapi tetap saling berhubungan dalam menjalankan operasional toko. Selanjutnya adalah pola komunikasi vertikal. Kemudian vertikal merupakan komunikasi yang terjadi antara atasan dengan bawahan. Contohnya, store manager memberikan arahan kepada supervisor, kemudian supervisor menyampaikan instruksi kepada staf. Selain memberikan instruksi, komunikasi vertikal juga digunakan melakukan evaluasi terhadap pekerjaan karyawan. Salah satu bentuknya adalah melalui briefing sebelum toko mulai beroperasi. Jadi, komunikasi vertikal membantu memastikan bahwa informasi dari manajemen dapat diteruskan kepada karyawan dengan jelas. Berikutnya adalah komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal terjadi antara pegawai yang memiliki tingkat jabatan yang sama. Contohnya adalah sales assistant berkoordinasi dengan kasir mengenai promo produk. Kemudian kasir juga dapat berkoordinasi dengan staf gudang melalui ketersediaan barang. Selain itu juga antara pegawai juga saling membantu ketika kondisi toko sedang ramai. Jadi komunikasi horizontal sangat penting karena dapat membantu mempercepat koordinasi dan membuat pekerjaan antar pegawai menjadi lebih mudah. Selanjutnya adalah komunikasi diagonal. Kemudian diagonal terjadi antara pegawai dari bagian yang berbeda. Komunikasi diagonal terjadi itu ada contohnya. Kasir dapat berkomunikasi langsung dengan store manager apabila mengalami kendala pada sistem pembayaran. Contoh lainnya itu staf gudang dapat memberikan informasi kepada supervisor apabila terdapat kekurangan stok. Jadi komunikasi diagonal dapat membantu menyelesaikan masalah dengan lebih cepat karena informasi dapat langsung disampaikan kepada pihak yang berkaitan. Selanjutnya itu adalah komunikasi dengan pelanggan. Komunikasi dengan pelanggan merupakan salah satu aktivitas yang paling sering dilakukan dalam kegiatan operasional toko. Nah, bentuk komunikasi antara lain menyambut pelanggan, memberikan informasi mengenai lokasi barang, menjelaskan fungsi produk, menangani keluhan pelanggan, dan memberikan informasi mengenai promo. Menurut saya, bagian ini sangat penting karena karyawan tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan internal, tetapi juga harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Nah, komunikasi yang jelas dan ramah dapat membuat pelanggan lebih mudah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Komunikasi digital. Nah, selain komunikasi secara langsung, Misra juga membuatnya media komunikasi digital. Nah, beberapa media digunakan antara lain adalah WhatsApp grup karyawan, email perusahaan, sistem informasi internal, dan aplikasi inventaris barang. Nah, penggunaan media ini digital ini membantu penyampaian informasi menjadi lebih cepat, terutama ketika informasi harus disampaikan kepada beberapa karyawan dalam waktu yang bersamaan. Jadi komunikasi digital ini sangat membantu dan menjadi salah satu pendukung dalam kegiatan operasional toko. Berdasarkan hasil observasi, komunikasi bisnis Mr. DIY dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Selain itu, jalur komunikasi antara manajemen dan karyawan juga sudah terstruktur. Salah satu kegiatan penting adalah briefing rutin sebelum melakukan aktivitas toko dimulai. Nah, dalam briefing tersebut dapat disampaikan target penjualan, informasi promosi, evaluasi pekerjaan sebelumnya, dan pembagian tugas harian. Nah, penggunaan WhatsApp juga membantu penyampaian informasi secara cepat. Dengan koordinasi yang cukup baik antara bagian, pelayanan kepada pelanggan dapat berjalan dengan lebih optimal.
Dari hasil observasi terdapat beberapa kelebihan dari sistem komunikasi yang diterapkan. Nah, pertama, informasi dapat disampaikan dengan cepat melalui briefing maupun media digital seperti WhatsApp. Kedua, struktur komunikasinya cukup jelas sehingga setiap karyawan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ketiga, komunikasi yang baik membantu meningkatkan pelayanan kepada pelanggan sehingga pelanggan dapat memperoleh informasi produk dengan lebih jelas. Keempat, koordinasi yang baik antara bagian dapat membantu mengurangi kesalahan dan kegiatan operasional. Dengan begitu, pekerjaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Nah, walaupun sistem komunikasinya sudah cukup baik nih, masih terdapat beberapa hambatan. Nah, hambatan pertamanya adalah perbedaan pemahaman terhadap informasi atau instruksi. Tidak semua karyawan memiliki tingkat pemahaman yang sama. Hambatan keduanya itu ada kondisi toko yang ramai. Ketika jumlah pelanggan meningkat, komunikasi antara pegawai terkadang menjadi kurang efektif. Ketiga, ada kendala teknologi, misalnya gangguan pada sistem kasir atau jaringan internet yang dapat menghambat penyampaian informasi. Jadi meskipun komunikasinya sudah berjalan baik, tetapi diperlukan evaluasi agar hambatan tersebut dapat diminimalkan. Selanjutnya, saya akan menghubungkan hasil observasi dengan teori komunikasi bisnis. Nah, dalam teori komunikasi bisnis, terdapat beberapa unsur utama, yaitu komunikator, pesan, media, komunikasi, dan feedback. Berdasarkan observasi, komunikatornya dapat berupa manajemen dan supervisor. Pesan yang disampaikan antara lain berupa instruksi kerja, target penjualan, dan informasi operasional. Media yang digunakan bisa berupa komunikasi, tatap muka, telepon, WhatsApp, maupun sistem internet perusahaan. Kemudian komunikannya adalah karyawan dan juga pelanggan. Sedangkan feedback dapat dilihat dari laporan kerja, respon pelanggan, dan hasil evaluasi kinerja tersebut. Jadi, berdasarkan hasil observasi, unsur-unsur dalam proses komunikasi bisnis tersebut sudah diterapkan dalam kegiatan operasional Mr. DIY. Berdasarkan hasil observasinya, saya akan memberikan beberapa saran. Pertama itu, perusahaan dapat meningkatkan pelatihan komunikasi bagi karyawan. Kedua itu, penggunaan teknologi komunikasi internal dapat terus diperkuat. Ketiga, evaluasi terhadap komunikasi dapat dilakukan secara berkala untuk mengetahui apakah masih terdapat kendala. Keempat, koordinasi antara bagian perlu terus ditingkatkan agar kesalahan dan kegiatan operasional dapat dikurangi. Dan yang terakhir, budaya pelayanan yang ramah dan profesional kepada pelanggan perlu tetap dipertahankan. Selanjutnya adalah dokumentasi hasil partisipasi yang dapat dilihat di layar ini ya. Nah, dokumentasi ini juga menjadi bukti pendukung dari kegiatan yang telah dilakukan. Demikian presentasi hasil observasi saya mengenai analisis pola komunikasi bisnis pada toko Mr. DIY. Nah, dari observasi ini saya dapat memahami bahwa komunikasi yang baik
sangat berpengaruh terhadap koordinasi pekerjaan, penyelesaian masalah, dan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian presentasi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka dan dari kritik dan saran. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.